Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 14 Desember tahun 2021, Pekan Advent ketiga. Bacaan pertama, Zefanya 3, 1-2, Zefanya 3, 9-13. Bacaan Injil, Matius 21, 28-32. Bacaan pertama, Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si camar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan, ia tidak percaya, dan kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput, dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Umat manusia adalah insan yang penuh dosa. Tidak satupun dari kita bebas dari dosa. Karenanya, Allah melalui Kristus Yesus menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Permasalahannya adalah dalam kondisi berdosa, seringkali anugerah itu kita abaikan. Padahal pertobatan dimulai dari kesadaran akan betapa berdosanya kita. Pesan tersebutlah yang hendak disampaikan lewat dua perumpamaan dalam nas bacaan kita. Perumpamaan pertama tentang dua orang anak yang diperintahkan oleh bapak mereka untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung adalah gambaran para pemimpin agama waktu itu yang hanya sibuk menampilkan kesalehan di depan orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan kehendak Bapa. Di sisi lain, ada anak bungsu yang pada awalnya menolak perintah bapaknya, namun menyesal, lalu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Anak bungsu mewakili para pendosa yang mendengar firman Allah, kemudian menyesal dan bertobat. Kritik terhadap para pemuka agama tidak cukup sampai di situ. Melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur,
Yesus menunjukkan kebebalan mereka yang menolak dan bahkan membunuh orang-orang yang diutus Allah sebagai pemilik kebun anggur. Itu tidak hanya ditunjukkan kepada para pemuka agama Yahudi, tetapi kepada bangsa Israel secara umum yang masih saja bebal dan menolak kebenaran firman Allah yang telah disampaikan dari para zaman nabi hingga ke kehadiran Yesus Putra Allah. Melalui kedua perumpamaan itu, mari kita melihat, jangan-jangan kita sering bersikap seperti para pemuka agama yang dikritik Yesus itu. Kita merasa diri benar, berlindung dalam jubah kesalehan yang semu, dan menolak undangan pertobatan dari Allah melalui firman-Nya yang kudus. Pilihan memang kembali kepada diri kita masing-masing, namun jika kita ingin menjadi pekerja yang baik bagi Allah dan merasakan sukacita sebagai hamba-Nya, marilah kita bertobat dan kembali ke jalannya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, semoga kami dapat menjadi pengikut-Mu dengan setia dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah mendengarkan firman Allah di channel kami. Semoga kita diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.